Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Dapur Rakyat. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah menarik tentang bagaimana orang Bugis memainkan peran penting sebagai spion di tanah Jawa ratusan tahun yang lalu. Di kota Cirebon, ada sebuah tarian unik yang menyimbolkan kedekatan antara orang Sunda dan Bugis yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Tarian ini dikenal dengan nama Tari Ronggeng Bugis atau Tari Telik Sandi. Tari ini adalah pergelaran tari komedi yang dimainkan oleh penari laki-laki, tapi menggunakan busana perempuan yang mirip badut, dengan riasan wajah yang unik dan lucu. Ada cerita menarik di balik nama Tari Ronggeng Bugis. Bagaimana mungkin suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan bisa terlibat dalam budaya asli Cirebon yang terpisah jauh oleh lautan? Mari kita telusuri sejarahnya. Pada tahun 1448 Masehi, saat Pangeran Walangsungsang Cakrabuana membuka Cirebon, kota ini sudah dihuni oleh berbagai suku, termasuk Jawa, Sumatera, Bugis, Arab, dan Cina. Pada tahun 1482, Syarif Hidayatullah, atau Sunan Jati, mendeklarasikan Cirebon sebagai negara merdeka yang lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran. Untuk mengetahui reaksi dari pernyataan kemerdekaan tersebut, Sunan Jati membentuk pasukan Telik Sandi, yang bertugas melakukan kegiatan spionase di wilayah Pajajaran. Pasukan Telik Sandi ini terdiri dari orang-orang yang berani, cerdas, dan pandai menyamar. Menurut cerita yang dituturkan turun-temurun, prajurit-prajurit Bugis memainkan peran penting dalam perjalanan panjang terbentuknya Kerajaan Cirebon. Mereka menyamar sebagai penari ronggeng untuk memata-matai wilayah Pajajaran. Pasukan ini dipimpin oleh Nyi Mas Gandasari, seorang panglima wanita yang cantik dan gagah perkasa dari Kerajaan Aceh. Peran orang Bugis sebagai spion juga diabadikan dalam seni pertunjukan wayang dengan karakter prajurit perang yang disebut Krodan Bugis, yang berarti prajurit Bugis yang menakutkan bagi musuh. Pada tahun 1674 hingga 1678, Ronggeng Bugis kembali memainkan perannya dalam intrik politik di Mataram, saat Raden Trunajaya memberontak melawan Sunan Amangkurat I. Pasukan Trunajaya mendapat bantuan dari Banten dan pasukan Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Galesong. Dalam situasi tegang ini, penari Ronggeng Bugis digunakan sebagai hiburan spionase untuk menyelidiki kekuatan pasukan musuh. Informasi yang diperoleh dari para penari Ronggeng Bugis sangat berharga. Tarian ini menjadi alat yang efektif dalam misi mata-mata. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1950 dan masa penumpasan di TI, tradisi ronggeng sebagai tari spionase masih berlanjut. Tari Ronggeng Bugis adalah tarian masyarakat pesisir yang mengikuti pola tradisi masyarakat nelayan. Gerakannya sederhana dan menghibur, dengan iringan gamelan atau waditra. Para penari, semuanya laki-laki, menggunakan kebaya berwarna mencolok dan make up yang menyolok, menciptakan kesan lucu yang mengundang tawa. Saat ini, tari Ronggeng Bugis tidak lagi berfungsi sebagai tari spionase. Tarian ini lebih banyak ditampilkan sebagai hiburan, mengikuti perkembangan seni sesuai dengan situasi. Namun, unsur jenaka dan busana mencolok dengan rias wajah lucu tetap dipertahankan. Tari Ronggeng Bugis adalah warisan kultural yang menunjukkan persatuan Nusantara sebelum VOC menguasai wilayah ini. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya kerjasama dan persatuan di masa lalu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya dari Dapur Rakyat. Sampai jumpa di video berikutnya.